yang biasa kegiatan apa namanya akreditasi sambil nunggu yang lainnya lembaga lainnya. Yang dari tim saya ini B PVP Semarang siapa ya yang ikut ya? Saya Pak, Oh baik, Mas Chan minta tolong Mbak siapa? Mbak April ikut bantu cek nih yang belum gabung siapa biar ditelepon. Minta tolong Mbak April. baik Pak. Mohon izin Mbak April, apakah semua udah gabung Mbak April? Belum lengkap, Pak. Minta tolong ditelepon Mbak atau dikabarin yang belum gabung. Makasih Mbak April.
Oke, mungkin sambil saya absen ya, teman-teman semuanya. Yang pertama dari wakil dari BLK Komunitas Pondok Pesantren Al Uswah, apakah sudah ada? Al Uswah. Udah, Bapak. Oh, Ji, terima kasih, Pak. Dari BLK Komunitas Pondok Pesantren Salafiyah Al Mukhlisin, Salafiyah Al Mukhlisin, apakah sudah hadir? Oke, kita lewatin. Dari Bustanut Tolibin, apakah sudah hadir? Bustanut Tolibin, baik, lewatin. Dari BLK Komunitas Pondok Pesantren Madrasah Diniyah dan Tanfihul Quran, Miftahul Ulum. Hadir, 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 hadir. Baik, terima kasih Bapak. Dari BLKK Yayasan Al As-Salafi, Yayasan Hadir. hadir. Alhamdulillah, makasih Bapak. Dari BLK Bustanul Alimin, BLK Mustanul Alimin, hadir. Hadir Pak, hadir. Oke, Hadir. terima kasih. eh Kembali lagi tadi yang dua dari BLK Komunitas Pondok Pesantren Salafiyah Al Mukhlisin sudah hadir. Dari Bustanut Tolibin, Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Oke, berarti dua lagi ya belum hadir. Mbak April minta tolong nih yang dua Mbak April. Pak Chandra minta tolong sampaikan ke Mbak April ada dua nih yang belum. BLK Komunitas Pondok Pesantren Salafiyah Al Mukhlisin sama Bustanut Tolibin dari. Siap, Pak. Siap. Lagi diproses sama Bu April. Ya, makasih Mas Anto. Ya, selamat datang Mas Dian dari Lemlat ya. Nanti ikut mantau Mas. Kita coba bimbing teman-teman dari BLKK. Dan ini kebetulan kita juga udah ada asesornya. Kemarin udah menyelesaikan Mas Faisal. Nanti semoga bisa segera dapat tugas dari Mas Dian untuk apa uji ses. Oke, kita sambil nunggu ya dua lagi teman-teman.
Ya, mohon izin saya absen lagi ya. Apakah sudah hadir dari BLK Komunitas Pondok Pesantren Salafiyah Al Muklisin? Kalau di sini listnya dengan Bapak Abdul Rohman, BLK Komunitas Pondok Pesantren Salafiyah Al Muklisin. BLK yang kedua, Bustanut Tolibin, Bapak Aziz Sultan Abidin. Apakah sudah hadir? Masih sama ya. Ini BLKK Bustanul. Halo, dengan BLK Komunitas Pondok Pesantren Salafiyah Al Muklisin, apa sudah hadir? Izin Pak RK, Y, untuk Bustanul Talibin sudah gabung, tapi untuk Salafiyah Al Mukhlisin beliaunya sedang ada di Meranggen. terus Sepertinya belum bisa gabung untuk yang Salafiyah Al Mukhlisin. ya Al Coba, Muklisin. coba tak sambungkan Mbak, coba. Oh iya, baik, terima Kita kasih. tolong Bapak D, terima kasih Pak. Ya, harapannya kita ketemu sekali ini nanti teman-teman bisa semuanya dapat penjelasan, jadi eh, nggak mubazir gitu. Jadi mohon kalau ada yang kenal dengan BLK yang dimaksud bisa ikut di Jawil. Saya share aja ya ini apa namanya daftar listnya. Berarti Salafiyah Al Mukhlisin sudah hadir, Pak. sing nentokke dari sana semuanya. Oke, saya absen ulang ya. BLK Komunitas Pondok Pesantren Salafiyah Al Muklisin, apakah sudah hadir? Belum ya? Dari Bustanut Tolibin, minta tolong teman-teman kalau ada yang kenal bisa dijawil dari BLK lainnya. Ya, baik, mungkin sambil
jalan kita mulai ya. Tadi saya dapat laporan dari tim bahwa ada yang sudah gabung tapi sambil nyetir belum bisa jawab. Terus satunya tadi laptopnya lemot. Tadi disarankan untuk bisa gabung lewat HP. Baik, kita sambil jalan aja karena ini juga sudah lengkap ya dan ada Mas siapa Mas Faisal yang nanti coba akan memandu kegiatan ini untuk teman-teman semuanya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga tercerah untuk kita semuanya. Eh, Mohon izin ini teman-teman lembaga yang ada 6 lembaga ini. eh, Kami dari BPVP Semarang yang dimana apa ya menganggap eh, bahwa teman-teman yang jadi binaan kami ini adalah BLKK yang memang penting perlu kita dampingi. Jadi kemarin dapat info, nah di dalam Zoom ini hadir Mas Pak Dian ya, Pak Dian dari eh, tim dari Direktorat Bina Kelembagaan yang dimana pada tahun ini itu teman-teman 6 BLKK ini diberikan kesempatan untuk bisa memperoleh akreditasi lembaga masing-masing, di mana eh, paket kegiatan akreditasi ini diberikan secara gratis terhadap teman-teman yang 6 lembaga yang dipercaya mendapatkan apa namanya ini apa namanya akreditasi tadi. Nah, di mana kalau teman-teman itu harus ngurus sendiri, pastinya akan berbayar, jadi nggak gratis. Nah, ini ada kesempatan yang luar biasa dan teman-teman 6 lembaga ini yang terpilih, mohon kerjasamanya nih, karena ada kesempatan ini tentunya nanti akan terbuka nih peluang-peluang selanjutnya. Jadi kalau sudah punya akreditasi, tentunya nanti misalkannya ada paket apapun itu yang dari kementerian atau dari pemerintahan lain mungkin lebih besar kemungkinan mendapatkannya apabila lembaga yang teman-teman naungin ini lebih naik lagi gitu apa namanya predikatnya, selain harus punya NIB juga ternyata kan udah punya akreditasi. Nah, ini otomatis akan memperkuat terhadap apa ya legalnya dari lembaga yang Bapak Ibu punya. Nah, dalam kesempatan kali ini kami selaku BPP Semarang ini mencoba peduli terhadap dan mendapatkan info ada 6 lembaga nih. Wah, ini kita semangat luar biasa bagaimana caranya supaya teman-teman bisa eh, menyelesaikan dan mendapatkan sertifikat akreditasi program ini. Ya, ini sangat disayangkan kalau nanti teman-teman nggak peduli, nggak mengabaikan, nih sayang sekali karena kalau aslinya sih berbayar ya, bayarnya ya pastinya mahal. Saya nggak tahu nilainya berapa. Nah, sekali lagi, saya mungkin izin mau coba mantau sebelum nanti Mas Faisal memandu kita bareng-bareng. Nanti ada checklist yang disampaikan Mas Faisal. Terus nanti harapannya kita akan coba berikan nih, karena kami sebagai BBW Semarang juga udah pernah mengalami atau mendapatkan paket akreditasi dari Lemlak dan kami punya pengalaman pengen berbagi pada teman-teman nih, mulai dari kira-kira form-form apa saja yang harus diisi. Terus nanti kami juga ada contohnya, misalkannya form nomor 2 umpama. Nah, kita ada contohnya, nanti teman-teman bisa eh, meng- mengcopy tapi tidak bisa mempaste karena kan tentunya dari lembaga kan berbeda-beda. Kami sebagai lembaga pelatihan pemerintah tentu berbeda dengan lembaga yang milik swasta. Nah, itu nanti menyesuaikan dengan kompetensi dari lembaga masing-masing. Nah, ini saya coba absen dulu ya nanti biar Mas Faisal sekali ngomong uh, semuanya udah dengar dan merespon jadi nggak mau bajir. Oke, mohon izin apakah dari BLK Komunitas Pondok Pesantren Al Uswah masih ikut memantau? Mohon responnya. Hadir Bapak. Alhamdulillah baik. Terus kemudian ini tadi ya yang masih nggak tahu nih apa tadi laptopnya error apa di jalan. BLK Komunitas Pondok Pesantren Salafiyah Al Muklisin.
Apakah masih memonitor? Tolong responnya. Anu, gini Pak Dur. Halo. Oke, kita next. Bustanul Tolibin. Bapak Aji Sultan kalau di sini PIC-nya. Ada hadir? Halo, Bapak. Baik. Oh, lanjut. BLK Komunitas Pondok Pesantren Madrasah Diniyah Tafizul Quran. hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah. Baik. Terima kasih Bapak. Dari Yayasan As-Salafi. Ir. Alhamdulillah. Terus kemudian dari BLK Bustanul Muta'alimin. Hadir Pak, hadir. Alhamdulillah. Siap. Berarti ini dua nih yang mungkin masih kendala ya. Aduh, gimana ya caranya ya? Eh, saya cek ulang kembali. BLK Komunitas Pondok Pesantren Salafiyah Al Mukhlisin. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Baik, siap mantau ya Pak. Tadi yang Siap, sambil nyetir Pak. siap, Jenengan sambil siap. nyetir. Oke, hati-hati Pak sambil di ini ya di ini di. Nah, nanti teman-teman tim tolong ini direkam, nanti di-share di grup biar terserah nanti teman-teman bisa bukanya gimana caranya. Yang satu lagi Bustanut Tolibin. Bapak Aji Sultan Abidin. Halo? Halo? Mungkin tadi yang kendala ya apa bisa pakai HP aja. Nanti biar kalau Mas Faisal butuh respon dari Bapak-bapak bisa em, menjawab dari Bustanut Tolibin, Bapak Aji Sultan Abidin, PIC-nya. Halo? Oke, baik. Izin selanjutnya mungkin dari Mas Faisal bisa memandu, Mas. Kita kurang satu nih respon dari BLK Komunitas satu dari Bustanut Tolibin, Aji Sultan Abidin. Ya, semoga nanti kita kirim rekamannya di grup biar beliau bisa apa namanya mengikuti. Monggo, Mas Faisal bisa disampaikan apa-apa yang perlu kita siapkan dari lembaga. Nah, nah, Ya, terima kasih banyak bagus Pak banget Ardi. juga. Mungkin apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar di Ya, kita udah eh, merekam kang kono. layar? Ngerti ini kita yang ngerti. Ya, Ya, Bapak Abdul, nanti Pak. kita yang rekam, nanti kita share di grup. Oke, monggo Mas Ya, Faisal, oke. suaranya terdengar jelas kok. Suaranya terdengar ya Pak. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat Pak Erki selaku koordinator Proxismed dan Intala di BBPVP Semarang. Yang saya hormati juga Pak Mas Dian ini ya, tim dari LPK yang nanti juga mungkin kalau misalkan yang saya sampaikan mungkin ada kekeliruan mungkin bisa dikoreksi gitu ya sama Mas Dian ya. Dan yang saya hormati teman-teman dari BBPVP Semarang dan yang saya hormati juga teman-teman perwakilan BLKK binaan BBPVP Semarang. Nah, jadi kegiatan kita hari ini yaitu ini saya bukan sebagai narasumber karena biasanya kalau misalkan kegiatan seperti ini harusnya BIMTEK akreditasi. Nah, jadi di sini hari ini saya bertindak sebagai ini aja apa namanya yang kemarin sudah pernah melakukan kegiatan akreditasi di BBPVP Semarang dan kita sudah melakukan akreditasi selama beberapa kali, sudah melakukan beberapa kali. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, pastinya untuk yang tahun ini, itu untuk pengumpulan dokumen akreditasi sudah tidak dilakukan pengumpulan dengan menggunakan hard copy, karena semua sudah melalui aplikasi SPA, sudah diupload melalui aplikasi, dan jadi Bapak Ibu dari BLKK semua itu tidak perlu lagi mengumpulkan hard copy. Jadi seperti itu. Jadi
ini nanti akan saya pandu mengenai pengisiannya karena kita hanya melalui aplikasi saja, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang mungkin nanti perlu disiapkan pastinya untuk apa upload di website akreditasi. Nanti Bapak Ibu juga perlu siapkan. Dan ini nanti saya juga apa namanya perlu tanyakan juga mengenai kelengkapan dokumennya karena ada beberapa dokumen yang memang diharuskan untuk disiapkan atau nantinya diupload di aplikasi web akreditasi tersebut karena tanpa adanya web tersebut Mbak hanya bisa mohon menyimak maaf saja, Mbak. Mohon maaf. ya mohon maaf Pak, suaranya kurang terdengar atau seperti apa? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, oke, jadi saya lanjutkan kembali. Nanti mungkin saya akan tanyakan satu-satu mengenai kelengkapan dokumen yang mungkin harus dipersiapkan karena ada satu dokumen yang nanti memang harus diajukan izin ke dinas terkait seperti itu. Dan mungkin saya bisa share screen terlebih dahulu. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu perwakilan dari BLKK. Ya, sudah terlihat di layar Bapak Ibu semua belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Udah. Ya, oke. Sebelumnya saya ingin bertanya untuk teman-teman dari BLKK, apakah sudah mempunyai dokumen berupa sertifikat standar seperti ini yang didapat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu? Apakah sudah mendapatkan dokumen seperti ini semuanya? Atau ada yang belum? Sudah. Mungkin bisa dimulai dari BLK Pondok Pesantren Al-Uswah terlebih dahulu. Monggo, perwakilan dari BLKK Pondok Pesantren Al-Uswah. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Dan itu sudah, untuk statusnya juga sudah terverifikasi ya? Yang dari Disnaker itu sudah. Oh, iya. Untuk yang ini, sertifikat standar yang saya tampilkan di Zoom, yang saya share screen itu sudah dimiliki juga? Sudah. Oh, sudah. Oke. Dan kemudian untuk di kelembagaan, akun kelembagaannya juga sudah punya ya? Sudah, Pak. Sudah keluar nomor PIN-nya juga ya? Sudah. Oke, terima kasih banyak. Ibu Ya. Endang ya Bu ya, Ya. dari BLK Komunitas Pondok Pesantren Al-Uswah. Kemudian yang, Ada dua yang ikut itu, Pak, sama instrukturnya. oh sama instrukturnya. Oke, Ya. terima kasih banyak responnya Ya. Ibu. Kemudian yang nomor 2, BLK Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mukhlisin. Ini tadi yang Sudah, Mas. Sudah mendapatkan sertifikat. sertifikat standar sudah, Ya, telah terverifikasi, kemudian nomor PIN juga sudah ya Pak ya. mungkin sudah ada. Oke, terima kasih banyak Pak Iya. Abdul Rahman dari BLK Pondok Pesantren Al Mukhlisin. Kemudian yang ketiga, Bustanut Tolibin. Yang ketiga, BLKK Bustanut Tolibin. Apakah sudah bergabung? Mungkin bisa merespon. Lewatin dulu, Mas. Oh ya, kita lewatin dulu ya Pak ya. Untuk BLKK Bustanut Tolibin. Yang keempat, kemudian BLK Komunitas Ponpes Madrasah Diniyah dan Tahfidzul Quran Miftahul Ulum. Sudah, Pak. Sudah semua ya, sertifikat standar telah terverifikasi, kemudian nomor PIN juga sudah. Sudah. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Muhammad Fakih dari BLKK Ponpes Madin Tahfidzul Quran Miftahul Ulum. Yang kelima, BLKK Yayasan As-Salafi. Udah kayaknya tapi lupa PIN sama passwordnya soalnya HP-nya hilang.
Oke. Nanti mungkin bisa dipastikan terkait sertifikat standar izin yang apa namanya diajukan ke DPM PTSP. Nanti apakah sudah mendapat sertifikat standar tersebut atau bentuknya masih nomor izin berusaha berbasis resiko, nanti bisa dipastikan lagi seperti itu ya. Tapi kalau misalkan VIN-nya sudah ya, nomor VIN yang di kelembagaan. Dulu sudah, tapi Oh, dulu sekarang sudah. ya Oke. lupa password di mana sudah Lupa tahu. password. Nanti di ini ya Pak ya, apa kalau misalkan lupa password nanti bisa digunakan fasilitas fitur lupa password pada akun kelembagaan karena nanti upload dokumen melalui website kelembagaan tersebut. Oke, Pak Mujib ya dari BLKK Yayasan As-Salafi. Kemudian yang selanjutnya BLKK Bustanul Muta'alimin. Ya, Sudah, Pak. sudah Sudah. untuk sertifikat standar sudah, kemudian eh, nomor VIN Sudah. akun kelembagaan juga sudah ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas responnya, teman-teman perwakilan dari BLKK Binaan BPPPB Semarang. Nah, sebelumnya saya juga ingin tanyakan terkait materi akreditasi ini. Apakah sebelumnya sudah pernah didapatkan? Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang pernah ikut BIMTEK akreditasi atau belum sama sekali? Belum sama sekali. Oh, belum sama sekali. Sudah ikut Pak, Alfa sudah sudah, Pak. pernah, tapi belum keluar Oke. akreditasinya. Oh, sudah pernah mengajukan ya? Ya sudah akreditasi Pak, tapi Sudah belum akreditasi. keluar. Cuman belum keluar sertifikatnya Ya, seperti itu ya. Oke, mungkin di sini ada yang sudah pernah mengajukan, jadi mungkin masih apa ya, masih ingat gitu tentang prosesnya seperti apa. Kita mungkin akan mengulangi saja. Tapi untuk Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti BIMTEK akreditasi, ini nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai tata cara pengumpulan dokumen untuk akreditasi. Sebelumnya saya ceritakan dulu, Bapak Ibu, kami sama dari BPPVP Semarang juga ada kewajiban untuk mengajukan akreditasi ke lembaga akreditasi, lembaga akreditasi LPK, lembaga pelatihan kerja, dan untuk pengumpulan dokumennya di 2020, 2021, saya pernah dengan Pak Erki dulu ya di 2021, kami mengumpulkan dokumennya berupa dokumen fisik, dokumen hard copy, di mana jika dikumpulkan itu bentuknya berupa buku dan kalau saya ukur itu kira-kira hampir menyentuh 30 cm bukunya. Nah, itu ribet banget untuk yang tahun 2021, atau sebelum tahun 2021 seperti itu. Nah, dan itu dokumennya kita bawa juga ke tim yang ada di tim LALPK yang ada di Jakarta. Jadi ribet banget waktu itu di tahun sebelumnya. Kita harus cetak dokumennya, kemudian kita jilid menjadi buku, dan itu tebal banget. Kira-kira hampir 30 cm itu untuk satu program saja. Nah, untuk yang sekarang di 2024 ini, Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi melakukan hal tersebut karena pengumpulan dokumen-dokumennya itu nanti hanya via web saja, via aplikasi kelembagaan yang nanti ada fitur ajukan akreditasi, Bapak Ibu bisa melakukan akreditasi di situ. Nah, sebelum itu, Bapak Ibu mungkin perlu untuk mengetahui bagaimana tata cara pengisian dokumennya, kemudian formulir apa yang perlu diisi Bapak Ibu semua. Nah, tapi sebelum itu saya ingin memperlihatkan kira-kira nanti hasilnya seperti apa sih? Bagaimana saya harus memulai pengumpulan dokumennya seperti apa? Seperti itu. Nah, mohon izin untuk mengganti eh, screen share.
Apakah screen share-nya sudah berganti? Sudah, Bapak. Sudah ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh akreditasi yang kami ajukan di tahun 2024. Dan ini salah satu contoh program yang kita ajukan, program pelatihan yang kita ajukan, yaitu Social Media Officer. Nantinya Bapak Ibu teman-teman dari BLKK itu nanti silahkan membuat akun Google Drive dan kemudian kita buat drive yang di dalamnya berisi folder-folder yang nanti akan kita upload dokumen-dokumen yang diperlukan. Paham ya Bapak Ibu di sini ya? Jadi kita buat Google Drive yang di dalamnya berisi folder-folder yang supaya nanti kita bisa upload dokumennya ke Google Drive tersebut. Nah, langkah awalnya seperti ini. Nah, misalkan kita buka contoh salah satu, nah di dalamnya tertera bukti-bukti dari lampiran yang harus kita lampirkan sebagai persyaratan untuk akreditasi. Jadi di sini ada 8 standar. Nah, kita lengkapi 8 standar tersebut. Dari standar 1 sampai dengan standar 8. Standar 1 terkait dengan standar kompetensi ya, atau SKKNI. Nah, kita upload SKKNI-nya di sini. Pastinya nanti mengikuti juga yang ada di F01, formulir F01. Jadi langkah awal yang perlu Bapak Ibu semua siapkan, pastinya kita siapkan dulu akun Google Drive-nya dan pastikan penyimpanannya tidak penuh ya, karena ada banyak ya dokumen-dokumen yang harus kita upload. Jadi pastikan untuk penyimpanannya itu masih banyak ruang supaya kita bisa melakukan upload di Google Drive. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau udah tinggal lah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Jadi udah tinggal lah nih, Pak. Oke, tidak ada. Kita lanjut dulu. Kemudian kita akan bahas dulu mengenai isi F01. Ini kita bahas sedikit-sedikit aja, karena nanti nanti saya akan share PDF-nya, karena itu nanti bisa jadi panduan Bapak Ibu semua untuk melakukan pengumpulan dokumen-dokumennya. Jadi seperti itu. Saya izin untuk mengganti screen share terlebih dahulu. Mending nang kene ya. Terus Mohon responnya. Untuk screen share-nya sudah berganti ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bapak. Ya, sudah. Oke. Terima kasih banyak. Nah, jadi inilah nantinya apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu nanti akan melakukan pengisian F01 dan Bapak Ibu perlu perhatikan di situ ada nomor revisi 4. Jadi nanti formulirnya jangan sampai keliru, nomor revisi 3 atau nomor revisi 2. Pastikan F01 yang dikerjakan itu adalah revisi 4. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini untuk cover depannya ada formulir pendaftaran akreditasi. Di sini diisi nama lembaga, nama LPK-nya apa atau nama BLKK-nya apa. Kemudian di sini program pelatihan apa yang diusulkan untuk akreditasi. Di sini kalau boleh saya tahu salah satu aja ya. Untuk Al-Uswah, untuk Ponpes Al-Uswah sendiri rencananya mau mengajukan akreditasi program apa? Dari izin jawab Pak, Ya. dari Al-Uswah mengajukan program pelatihan Village Welder 2F SMAW. Village Welder 2F SMAW. Ya. Jadi seperti itu di program pelatihan di sini silakan diisikan nama program pelatihannya Village Welder 2F SMAW. Kemudian nomor akreditasi ini jangan diisi, nanti cukup dikosongi saja. Nah, kemudian di sini
Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di halaman kedua nanti ada formulir pendaftaran akreditasi. Di sini kita hanya mengisikan informasi-informasi terkait BLKK yang Bapak Ibu punya. Misalkan nama lembaganya apa, nomor VIN-nya berapa, status kelembagaannya seperti apa. Berarti di sini LPK swasta ya. Alamatnya di mana, kemudian nama pimpinannya siapa. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu semua bisa mengisi sesuai dengan kondisi yang ada di BLKK-nya masing-masing. Nah, kemudian ada detail kontak diisi nama jabatan, entah itu pimpinan LPK atau direktur atau siapa saja. Dan kemudian di bawah ada kontak person, nomor telepon kantor atau nomor handphone yang bisa dihubungi. Jadi seperti itu. Kalau ada websitenya di bawah, silahkan cantumkan websitenya. Nah, kalau untuk yang di bawah ini kita bisa kosongkan saja karena sifatnya opsional. Kemudian di bawah ini ada profil staff ya. Itu jumlah untuk staf administrasi, staf teknis, manajemen, instruktur, silahkan diisikan berupa angka. Ada berapa jumlahnya untuk yang laki-laki atau yang perempuan. Dan kemudian di halaman selanjutnya, di bagian F, profil LPK dari website, di situ kalau kita lihat, itu tampilan apa? Kalau Bapak Ibu mungkin sudah familiar gitu ya. Itu tampilan yang ada di website kelembagaan Kemnaker. Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa melakukan screenshot dari website dengan memilih BLKK-nya sesuai dengan BLKK Bapak Ibu semua. Misalkan BLKK Ponpes Al-Uswah gitu ya. Nah, nanti masuk ke kelembagaan, di search atau masuk ke lembaganya, kemudian di screenshot di halaman depannya tersebut, sehingga bisa tampil sesuai yang ada di gambar. Jadi nanti setelah di screenshot, kemudian gambarnya itu dimasukkan ke formulir F01-nya. Oke, selanjutnya ini masih sama sampai bawah ya, masih berupa screenshot dari website kelembagaan. Kita lanjut ke dokumen standar 1, di mana dokumen standar 1 ini pastinya di sini yang perlu Bapak Ibu siapkan yaitu berupa laporan-laporan seperti halnya TNA. Atau kalau Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan TNA. Atau mungkin ada metode lain selain TNA gitu. Misalkan sifatnya kerjasama pelatihan atau ada dari perusahaan yang meminta untuk diadakan pelatihan fillet welder misalkan. Nah, itu berupa dokumen kerjasama atau misalkan Bapak Ibu memang di daerah tersebut memang sedang membutuhkan pelatihan fillet welder misalkan. Nah, itu ada laporannya. Jadi kenapa BLKK tersebut membuka pelatihan itu harus ada dasarnya. Nah, di sini di contoh ini dasarnya TNA atau Training Need Analysis. Nah, dengan kita melakukan TNA berarti kan kita mendapatkan kesimpulan misalkan, oh ternyata di daerah ini sedang membutuhkan pelatihan menjahit, misalkan seperti itu. Nah, buktinya apa? Ya, buktinya dengan kita melakukan TNA. Nah, misalkan ini ada pertanyaan, Pak, kita kemarin nggak bikin Pak untuk laporan TNA-nya, jadi kita belum punya. Ya, bagaimana caranya nanti Bapak Ibu siapkan form tersebut. Jadi disiapkan, misalkan belum ada, disiapkan dulu tidak masalah. Disiapkan dulu tidak masalah. Nanti di dalam form TNA isinya apa saja, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan yang ada di contoh. Ini nanti PDF, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah punya, tapi nanti saya juga bisa berikan ya, supaya Bapak Ibu lebih mudah untuk mengecek kira-kira dokumen apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, jadi dari form F01 ini, kita lihat di 1.1
program pelatihan kerja disusun berdasarkan kebutuhan industri atau masyarakat yang telah diidentifikasi. Jadi itu tadi, program pelatihan kerja itu memang harus ada kebutuhan industri. Jadi ada dasarnya, jelas kenapa pelatihan itu dibuka. Jadi tidak asal-asalan, oh saya ingin membuka pelatihan ini karena ya saya ingin buka pelatihan ini. Tidak seperti itu, karena memang harus ada prosedurnya. Di sini dasarnya berupa TNA. Nah, untuk 1.1 kemudian bukti apa yang harus disertakan di sini? Yaitu proses untuk mengidentifikasi jenis atau program pelatihan yang dilakukan telah memenuhi kebutuhan atau tuntutan kompetensi tenaga kerja yang dipersyaratkan oleh industri atau masyarakat dalam kurung dunia usaha atau dunia industri. Nah, misalkan buktinya ada tidak? Buktinya ada. Kemudian di kolom ketiga ini, mohon maaf, ya, di kolom yang ini, di kolom ketiga diisi dengan tanda checklist. Nanti Bapak Ibu silahkan berikan tanda checklist. Dan kemudian, kalau misalkan F01-nya masih bersih gitu ya, ini yang di kolom paling kanan, bukti atau dokumen, ini biasanya masih kosong. Nah, tugas Bapak Ibu nantinya menyiapkan buktinya dan mengisi formulir F01. Jadi untuk isinya nanti bisa sesuai panduan yang ada di PDF ini. Misalkan laporan TNA, LPK, nama LPK-nya apa, kemudian nomor laporannya berapa, silahkan diisikan, latar belakangnya, kenapa sih, apakah ada kerjasama pelatihan, atau ada surat permintaan dari industri, seperti itu. Nah, kemudian tujuan sasaran, nah ini nanti silahkan diisikan. Seperti panduan ini aja tidak masalah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian surat atau catatan rapat yang mengidentifikasikan proses analisis kebutuhan industri atau masyarakat. Ini tadi 1.1a, kemudian yang di sini 1.1b, surat atau catatan rapat yang mengidentifikasikan proses analisis kebutuhan industri atau masyarakat. Kita checklist dulu di sini jika memang sudah ada buktinya. Nah, kemudian misalkan di sini kalau kita lihat di dokumen contoh, di formulir F01 contoh, di sini ada surat undangan rapat, terus kemudian notulen rapatnya, daftar hadir peserta, foto kegiatannya, kemudian dokumen apa saja sih yang dibutuhkan. Nah, ini nanti pengisiannya bisa berupa surat undangan rapat dengan perusahaan PT apa, kemudian catatan hasil rapatnya apa, dari hasil rapat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa misalkan program pelatihan, misalkan jabatan fillet welder SMAW itu sedang dibutuhkan oleh industri. Maka dari itu, dari perusahaan sedang membutuhkan lulusan fillet welder sebanyak, misalkan seperti itu, nanti silahkan bisa ditulis pada kolom bukti. Nah, itu ditulis sejelas-jelasnya, tidak masalah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang 1.2, nah ini 1.2a, program pelatihan kerja disusun sesuai standar kompetensi kerja yang disahkan melalui proses yang telah ditetapkan oleh Menteri. Nah, jadi program pelatihan tadi, misalkan dari Al-Uswah, Fillet Welder, SMAW 2F gitu ya. Itu SKKNI-nya nomor berapa? Mungkin bisa disampaikan dari Al-Uswah untuk instrukturnya ya ini ya. Langsung sama instrukturnya. Betul. Ya, SKKNI-nya nomor berapa? Bentar Pak, saya cari dulu Pak. Oh iya. Oke, jadi nanti SKKNI nomor berapa, tahun berapa, kemudian tentang apa sih bidangnya di nomor SKKNI tersebut. Nah, kemudian di program Fillet Welder SMAW, itu unit kompetensinya apa aja. Silahkan dimasukkan di kolom bukti yang ada di kolom paling ujung kanan ini ya. Silahkan dituliskan di situ.
Saya sambil menunggu. Udah ketemu, Pak. Ya, nomor berapa? Untuk SKKNI-nya nomor 98 tahun 2018. Oke. Nanti silahkan ditulis 1.2a, silahkan ditulis SKKNI nomor 28 ya tadi ya. 98, Pak. Oh, 98. SKKNI nomor 98 tahun 2018. Tentang Betul. Tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori industri pengolahan golongan pokok industri logam dasar bidang jasa pembuatan barang-barang dari logam subbidang pengelasan. itu dimasukkan semua langsung di kolom ini. Silahkan dituliskan di sini. Nah, kemudian yang kedua, unit kompetensinya untuk program pelatihan Village Builder itu apa aja? Nah, itu ada berapa unit sih? Mas siapa? Saya belum tanya namanya. Rama, Pak. Oh, Mas Rama. Ada berapa unit Village Builder? Ada berapa unit kompetensi? Bentar, Pak. Kalau di SKKNI-nya ada 37, Pak. Oh, di SKKNI-nya. Kalau di program Kalau di program hanya 3. dimasukkan 3 saja sesuai dengan program pelatihannya. Jadi dituliskan unit kompetensi yang dirujuk 1 kode unitnya, kemudian nama unitnya. Nomor 2 kode unitnya, nama unitnya. Nomor 3 kode unit dan nama unitnya. Jadi seperti itu untuk pengisiannya. Dan yang selanjutnya ini sama ya, surat atau catatan rapat yang mengidentifikasikan masukan dari industri terhadap pemilihan unit-unit pilihan. Ini sama juga bisa dilakukan melalui TNA. Jadi kita melakukan apa ya, benchmark ke perusahaan, kita cocokkan dengan perusahaan apakah program pelatihan ini sudah memenuhi standar yang ada di perusahaan atau unitnya harus ditambah. Nah, misalkan ada rapat seperti itu, nah silakan dimasukkan saja ke dalam kolom yang ada di kolom paling kanan atau kolom bukti. Nanti silahkan bisa dituliskan di kolom tersebut. Nah, nanti kalau misalkan Pak, saya belum ada seperti itu. Nah, nanti di sini kita punya contoh nih ya, contoh dokumennya seperti apa. Nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi yang ada di PLKK Bapak Ibu masing-masing. Jadi seperti itu. Ini untuk yang selanjutnya, tadi 1.2a dan 1.2b. Kemudian yang selanjutnya di C ini, di sini ada satu tabel ini ya, satu baris atau. Nah, untuk yang di bawahnya atau ini bisa Bapak Ibu kosongkan saja, bisa Bapak Ibu lewati saja. Atau yang di sini ada bukti tambahan atau additional evidence, ini silahkan dikosongi saja. Karena kalau yang di bawah ini, bila mana pelatihan tidak menggunakan SKKNI. Nah, kalau di sini Bapak Ibu dari BLKK pastinya menggunakan SKKNI semua kan ya? Pakai SKKNI semua, jadi yang perlu diisi 1.1a dan B, kemudian 1.2a dan B. Untuk yang ini selanjutnya ini bisa dikosongkan saja. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk standar nomor 1 terkait TNA dan SKKNI. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Atau kita lanjut. Nah, ini saya tampilkan contohnya terlebih dahulu. Tadi ada laporan TNA ya. Nah, itu nanti dari BLKK silahkan bisa membuat dokumen atau laporan TNA-nya seperti ini. Yang pastinya ini nanti misalkan logo LPK nanti diganti dengan logo BLK Komunitas punya Bapak Ibu semua. Kemudian ini silakan nama lembaganya BLKK apa, BLKK Al-Mukhlisin seperti itu. Kemudian alamatnya di mana. Nah, laporannya bisa seperti ini.
Tujuannya apa untuk melakukan TNA, kemudian sasarannya untuk siapa. Jadi seperti itu. Ini contoh dokumen yang bisa Bapak Ibu buat. Misalkan nanti belum ada. Pak, kalau misalkan saya sudah ada, saya sudah melakukan TNA, saya sudah melakukan TNA, kemudian formatnya tidak seperti ini, itu tidak masalah. Formatnya beda, itu tidak masalah. Jadi contoh yang saya tampilkan ini, itu bukan berarti Bapak Ibu harus mengikuti format ini, bukan. Ini hanya saya saya perlihatkan ya sebagai contoh saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kalau yang sudah tidak perlu menyamakan dengan apa yang saya tampilkan, ini nggak usah. Jadi ini sifatnya hanya contoh saja. Kalau misalkan sudah ada, ya sudah gunakan saja yang sudah ada. Tidak perlu merubah lagi ke format yang saya tampilkan, nggak perlu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jika ada perjanjian kerjasama, nah perjanjian kerjasama ini contohnya seperti ini ya. Misalkan sudah di sini contohnya penyelenggaraan pelatihan operator bubut. Nah, ini misalkan kerjasama dengan perusahaan karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja di bidang operator bubut misalkan. Nah, perjanjian kerjasamanya nanti misalkan sudah ada, silahkan di-scan, kemudian nanti hasil scan-nya dimasukkan ke drive yang sudah kita buat. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini untuk undangan rapat, ya misalkan undangan rapat, contohnya seperti ini. Saya yakin dari Bapak Ibu semua pastinya sudah memiliki dokumen-dokumen ini. Hanya tinggal melakukan upload saja. Nah, nanti yang yang Bapak Ibu sudah buat itu silahkan jangan sampai hilang supaya nanti bisa diupload di Google Drive. Seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk notulen rapat misalkan. Dan ini daftar hadir rapatnya. Kemudian, nah ini SKKNI-nya. Nah, kalau untuk SKKNI nanti tinggal download saja. Untuk SKKNI tinggal download saja nanti SKKNI nomor berapa, silahkan di-download dari website skkni.kemnaker.go.id, silahkan bisa di-download di situ sesuai dengan program pelatihan yang diajukan. Misalkan Village Builder tadi SKKNI-nya ya tadi ya nomor 98 dari tahun 2018 disesuaikan. Dan ini undangan rapat internalnya. Nah, nanti saya akan berikan file ini ya ke Bapak Ibu semua ya, supaya nanti bisa dipelajari lagi kira-kira dokumen apa saja yang dibutuhkan. Oke, ini mungkin tidak saya sampaikan semua, saya sampaikan sedikit saja, hanya beberapa saja nanti ya, karena keterbatasan waktu, jadi kita ke dokumen standar nomor 2. Di nomor 2 ini nanti ada kurikulum dan silabus dipetakan. Nah, ini biasanya terkait proklat atau program pelatihan. Nah, nanti misalkan tadi contohnya Ponpes Al-Uswah itu program pelatihannya Village Builder 2 FSMAW. Cari program pelatihannya di proklat.kemnaker. Cari, kemudian di-download. Nah, itu untuk dokumen buktinya. Nah, untuk di formulir 01-nya, ini nanti setelah kita checklist di sini, kemudian di kolom buktinya, kita tuliskan seperti yang ada di sini. Program PBK, judulnya apa? Village Builder 2F SMAW. Kode programnya berapa? Itu nanti ada di informasi umum, di dalam buku programnya itu ada. Kodenya silakan dituliskan, jenis programnya, metode pelatihannya, apakah luring, daring, atau blended, kemudian tujuannya apa, standar kompetensi nomor berapa, nah nanti itu dituliskan di situ. Nah, hasil yang sudah di-download tadi, di-upload ke Google Drive. Paham Bapak Ibu semua ya? Jadi cukup simple ya dalam pengumpulan ini. Dalam pembuatan formulir F01-nya cukup simpel. Kita hanya menuliskan buktinya. Yang agak ribet itu biasanya kalau pengalaman kami di BPPV Semarang itu justru mencari dokumennya. Karena ada di beberapa bidang, misalkan untuk program kita nanti minta ke kejuruan atau nanti
bagian sarpras kita harus minta ke TO. Nah, seperti itu. Tapi kalau dari Bapak Ibu mungkin cukup simpel karena em, apa ya, untuk dokumennya terpusat gitu. Jadi sudah mudah untuk mengumpulkannya. Itu saja. Kemudian ini struktur kurikulum. Di sini semua itu ada di program. Ada di program, nanti bisa diambil dari program pelatihan yang sudah didownload oleh Bapak Ibu semua. Dan yang selanjutnya ini ada juga identifikasi metode pelatihan yang digunakan, lesson plan dan session plan. Nah, ini kebetulan tadi BLKK Ponpes Al Uswah tadi ada instrukturnya juga. Nah, silakan nanti em, untuk apa namanya? Dari BLKK-nya silakan minta ke instrukturnya untuk bisa melampirkan lesson plan dan session plan. Itu nanti biasanya instruktur yang membuat. Memang harus membuat ya, karena untuk persiapan sebelum pelatihan. Jadi seperti itu. Lesson plan dan session plan dari program pelatihan yang terkait. Jadi jangan di-uploadnya, misalkan pengajuannya apa tadi, Village Builder 2 FSMAW, tapi lesson plan-nya menggunakan program pelatihan yang lain, jangan seperti itu gitu. Jadi harus terkait antara program pelatihan yang diajukan akreditasi dan lesson plan dan session plan yang dituliskan di formulir F01. Jadi seperti itu. Kemudian ini identifikasi pelaksanaan pelatihan dan yang lain sebagainya. Ini apa namanya, off the job training dan on the job training. Nah, apakah ada on the job trainingnya atau tidak ada, nanti bisa eh, dituliskan seperti yang ada di contoh. Seperti itu. Sekali lagi, di bukti tambahan silahkan bisa dikosongkan, bisa tidak usah diisi, tapi kalau Bapak Ibu berkenan mau mengisi ya silahkan, tidak apa-apa, tidak masalah. Dan ini yang selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi untuk yang standar nomor 2 dan standar nomor 3. Nah, yang tadi yang standar nomor 2 program, yang standar nomor 3 itu materi pelatihannya. Materi pelatihannya seperti apa? Ada buku informasi, buku kerja, buku penilaian, kemudian ada slide, ada video pembelajaran mungkin. Nah, nanti silahkan buku-buku yang ada itu silahkan dikumpulkan. Misalkan bukunya dalam bentuk hard copy, ya mohon Bapak Ibu berkenan mungkin untuk melakukan scan terhadap buku informasi atau buku-buku apa saja yang digunakan selama pelatihan. Silahkan di-scan terlebih dahulu. Kalau misalkan nanti ternyata bukunya sudah soft copy, ya itu tinggal di-copy saja. Tinggal di-copy, langsung nanti bisa dimasukkan ke Google Drive yang sudah dibuat. Jadi seperti itu. Ada bahan, kemudian di sini ini untuk 31A dan 31B ini ya. 31A dan B itu ada apa, materi-materi pelatihan yang digunakan seperti itu. Nah, kemudian ini ada juga formulir evaluasi materi pelatihan. Nah, ini nanti juga bisa dibuat, silakan bisa Bapak Ibu buat. Misalkan materi pelatihan, pembelajaran atau pelatihan itu kan kita tidak hanya apa ya, kita harus mengikuti eh, perkembangan zaman. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana program pelatihan ini, apakah materi-materi pelatihan yang disampaikan ke siswa itu harus kita upgrade lagi, harus kita ubah lagi, harus kita inovasikan lagi seperti apa. Nah, itu di sini ada instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi bahan atau materi pelatihan. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti bentuknya berupa formulir, dokumennya berupa formulir. Jadi nanti Bapak Ibu semua silahkan bisa dibuat, misalkan dokumennya itu tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah memiliki dokumen apa namanya, terkait evaluasi bahan maupun materi sudah ada, nah itu bisa langsung di-upload dan kemudian di F01 silahkan dituliskan. Jadi seperti itu. Bukti tambahan bisa kita skip juga. Nah, untuk kita lanjut ya Bapak Ibu ya.
saya di sini hanya menyampaikan garis-garis besarnya saja. Nanti untuk PDF-nya nanti bisa saya share gitu ya, supaya memudahkan Bapak Ibu untuk pengisian formulir F01 ataupun nanti penyertaan bukti yang akan diupload di Google Drive. Mas mungkin bisa lebih Ya. cepat ya, karena Oh udah iya. Jumatan gitu kan. Baik Pak, baik. Iya. Nah ini untuk yang 4 ya, 4 ini nanti terkait soal yang kita berikan ke siswa, ujian teori, ujian praktek, bentuknya seperti apa. Nah nanti bisa dituliskan di sini, kemudian diupload dokumennya. Itu untuk yang 4, kemudian yang kelima, dokumen kelima nanti di sini ada data instruktur dan tenaga pelatihan, namanya siapa, kemudian pendidikan terakhirnya apa, sertifikat kompetensi yang dimiliki, misalkan ada sertifikat metodologi, sertifikat teknis, itu silahkan nanti misalkan tidak ada dokumen soft copy-nya, silahkan sertifikat untuk di-scan terlebih dahulu, kemudian nanti di-upload. Nah, terkait yang nomor 5, ini di standar nomor 5 membahas tentang instruktur tenaga pelatihan yang ada di BLKK Bapak Ibu semua. Nah, dan di nomor 6 ini terkait sarana dan prasarana, terkait kepemilikan tanah, kemudian layout gedung seperti apa. Nah, nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan yang ada di contoh. Di standar 7, nah ini seperti yang saya tanyakan tadi di awal, standar 7 untuk BLKK itu diharuskan memiliki sertifikat standar yang dikeluarkan oleh DPM PTSP. Nah, Bapak Ibu tadi sudah saya tanyakan, sudah memiliki sertifikat standar gitu. Nah, nanti silahkan bisa dituliskan di sini. Bisa Mohon izin Ya. Mas Faisal, Bapak Ibu, untuk yang izin ini nanti tolong masing-masing lembaga coba upload buktinya. Tadi kan ada yang ngaku sudah punya, sudah pernah ngurus. Nah, itu coba dokumennya di foto, dikirim ke grup biar nanti dari Mas Faisal akan membantu menilai Bapak Ibu. Oh, ini bisa nih, udah bener nih, udah setuju, berarti bisa jalan. Loh, ini salah, bukan ini yang dimaksud, berarti Bapak punya PR. Nah, kalau punya PR, nanti tinggal tergantung Mas Dian nih, karena Mas Dian kan dari Lembat anggarnya tahun ini. Kalau bisa ngurus cepat, ya berhasil. Tapi kalau ternyata itu jadi kendala, belum bisa dapat paket, nanti biar Mas Dian bisa mengalihkan ke BLK yang lain gitu. Dan nanti PR teman-teman upload di grup ya untuk izin tadi biar nanti bantu menilai dari Mas Faisal. Monggo lanjut Mas Faisal. Oke, terima kasih banyak tambahannya Pak Erki. Saya akan lanjutkan lagi. Ini tadi terkait standar 5 tadi sudah. Standar 5 tadi terkait instruktur. Standar 6-nya, untuk standar 6 ini terkait peralatan, sarana prasarana yang ada di BLKK Bapak Ibu semua. Nah, terkait di sini ada contohnya, ada kamar kecil, fasilitas mencuci tangan, ada tempat beribadah. Nanti untuk dokumen buktinya berupa foto sarprasnya. Misalkan di sini ada tempat beribadah, ya kita tampilkan foto masjid atau musola yang ada sebagai penunjang kegiatan beribadah untuk peserta pelatihan. Terus kemudian ada infrastruktur fisik memenuhi setiap kode standar peraturan. Nah, ini keamanan K3. Misalkan ada nggak tanda K3 assembly point? Nah, tempat berkumpul itu ada nggak? Jalur evakuasi. Nah, nanti silakan, misalkan belum ada, Bapak Ibu bisa siapkan seperti itu ya. Nah, itu tadi untuk yang standar 6, standar 7-nya tadi, sertifikat standar yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu semua. Ini hanya sertifikat standar, karena Bapak Ibu semua di sini dari BLKK. Yang di bawah ini atau tanda daftar. Nah, tanda daftar ini biasanya untuk BLK dari pemerintah, di mana harus melakukan registrasi juga ke DPM PTSP. Jadi untuk tanda daftar itu tidak perlu diisikan. Teman-teman dari BLKK hanya cukup menyertakan sertifikat standar saja. Seperti itu.
Dan kemudian ada tata tertibnya. Untuk yang 7.1b tata tertibnya. Nah, tata tertib silakan dituliskan di sini. Dan kemudian yang ini PR yang cukup berat untuk Bapak Ibu semua, karena saya yakin di BLKK Bapak Ibu semua itu sudah memiliki SOP atau prosedur. Sudah memiliki SOP. Tapi mungkin belum di ini ya, belum dibuat berupa apa namanya? Seperti layout atau dituliskan atau ada dokumennya SOP tentang pengaturan prosedur kemitraan atau pengembangan kurikulum. Nah, itu mungkin belum ada. Saya yakin sudah jalan, tapi memang untuk dokumen buktinya atau SOP-nya ini belum ada. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buat SOP-nya. Nah, untuk SOP ini banyak banget, teman-teman. Ini dari 7.1 C, D, E. Di E aja ada 1 sampai 9. Jadi mungkin nanti ada beberapa SOP gitu ya yang harus dibuat oleh teman-teman semua. Nanti ada contohnya juga. Ada contohnya juga, kemudian ini nanti juga bisa dilihat langsung. Visi misi, ada visi misinya, silahkan nanti dituliskan visi misinya. Jadi untuk penulisan bukti disesuaikan dengan yang ada di contoh. Dan kemudian struktur organisasi, job deskripsi setiap bagian, nah itu nanti harus dituliskan juga. Dan yang terakhir di standar 8 yaitu terkait dengan pendanaan atau keuangan. Nah, misalkan sumber pendanaannya dari mana? Apakah dari APBN atau APBD atau bantuan? Nah, itu nanti silakan bisa dimasukkan di sini. Nah, kemudian bukti-buktinya apa? Nanti bisa dilihat gitu ya, sesuai yang ada di contoh. Ini yang di standar 8 ini terkait dengan anggaran. Kemudian jika sudah selesai, nama silakan tuliskan. Ini nama pimpinan LPK-nya, kemudian tanda tangan, tanggal pengajuan. Ini pemilik LPK, kemudian ini nama kepala LPK-nya, misalkan direkturnya atau seperti apa, tanda tangan dan tanggal. Nah, untuk formulir 01 jika sudah dilengkapi, saya nyatakan selesai. Jika sudah sampai sini, sudah terisi semua, saya nyatakan selesai. Nah, kemudian apakah sudah selesai begitu saja? Belum, belum selesai karena Bapak Ibu harus melakukan upload ke aplikasi SPA yang ada di kelembagaan. Mohon izin saya untuk mengganti share screen terlebih dahulu. Apakah share screen-nya sudah berganti? Sudah ya? Oke. Nah, jadi ini saya tampilkan software SPA atau software pengelolaan akreditasi. Mungkin saya bisa ulangi dari awal ya. Jadi nanti Bapak Ibu masuk ke kelembagaan Kemnaker terlebih dahulu. Ya, di sini. Jadi kita masuk ke website kelembagaan Kemnaker. Kemudian kita login, kita melakukan login ke akun kita, akun BLKK kita. Kemudian kita klik kelola lembaga. Kita klik kelola lembaga di sini. Setelah itu kita klik pada lembaga kita di sini. Misalkan di sini saya contohnya di lembaga saya sendiri di BPPVP Semarang. Saya klik di sini. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengajukan akreditasi, teman-teman nanti bisa langsung klik di ajukan sekarang. Ini di paling atas ini ya. Teman-teman bisa klik ajukan sekarang, kita klik. Nah, akan diarahkan ke halaman ini untuk menunggu. Nah, setelah kita klik ajukan sekarang, nanti teman-teman akan masuk di software pengelolaan akreditasi. Nah, untuk mengajukannya seperti apa untuk mengajukan? Nah, di sini di pojok kanan atas ini ada buat pengajuan baru. Nanti silahkan bisa diklik di buat pengajuan baru.
Nah, kemudian ini ada program pelatihan yang akan kita ajukan. Misalkan tadi kita cari untuk fillet welder gitu ya. Nah, ini fillet welder tadi yang SMAW 2F ya. Ya, ini contohnya tadi di Al-Uswah ya, fillet welder SMAW 2F. Nah, ini kemudian kita pilih. Kita klik di sini. Nah, setelah kita pilih, di sini akan muncul dokumen F01. Nah, tadi kita simulasikan pengisian F01. Sudah kita simulasikan, ya anggap saja tadi F01-nya sudah selesai. F01-nya sudah selesai kita isi. Nah, kemudian kita akan melakukan upload. Kita klik di sini, upload. Kemudian kita cari dokumen F01 yang sudah kita buat tadi dalam bentuk Word. Nah, dalam bentuk Microsoft Word, kemudian nanti kita ekspor dulu ke PDF. Karena di sini kalau kita lihat di sini format yang diterima di website ini adalah format PDF. Jadi setelah kita buat dalam bentuk Word, kita jadikan PDF terlebih dahulu. Kemudian kita upload di sini, upload, kita klik dulu. Ini contohnya lain ya, nggak boleh seperti ini ya, nanti harus sesuai gitu. Misalkan kita program yang kita ajukan itu tadi fillet welder ya, F01 yang harus kita upload ya, fillet welder. Ini hanya contoh saja. Saya pakai yang social media officer. Kita open. Nah, kemudian di sini kalau sudah terlihat, ini berarti dokumen formulir F01 sudah berhasil kita upload. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul berhasil membuat pengajuan. Nah, setelah itu, kalau misalkan Bapak Ibu semua sudah melihat halaman seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil, belum berhasil mengajukan ya, hanya berhasil membuat rumah untuk Bapak Ibu nantinya mengupload bukti-bukti yang digunakan untuk akreditasi. Nah, setelah itu ini kan belum bisa diajukan nih. Kenapa belum bisa diajukan? Karena Bapak Ibu belum isi. Itu. Karena Bapak Ibu belum isi. Nah, ini di sini ada di paling bawah F01. Ini hasil yang Bapak Ibu sudah isi semua tadi. Kita klik lihat. Nah, ini anggap saja ini yang sudah kita isi. Seperti itu. Berarti sudah kita upload gitu ya. Nah, kemudian untuk pengisian standarnya seperti apa? Apakah langsung kita upload di sini? Untuk pengisiannya ini mungkin juga nanti kita siapkan dokumen itu tadi. Makanya saya dari awal minta Bapak untuk menyiapkan Google Drive gitu ya. Karena kita tidak mengunggah di sini. Yang kita unggah di sini hanya linknya. Yang nanti dibuat dari Word, kemudian kita ekspor ke PDF, dan nanti kita baru upload PDF-nya tersebut. Untuk contohnya seperti ini. Contohnya sebentar, saya akan ya. Ini untuk pengajuan kami di BBPVP Semarang ya. Saya ingin perlihatkan dulu. Karena ini waktunya sudah mepet ya, sudah hampir dekat Jumatan. Mungkin saya perlihatkan dulu contohnya. Nah, misalkan pelatihan, ini dokumen standar 1. Standar 1, program pelatihan kerja disusun berdasarkan kebutuhan industri. Kita lihat di sini. Nah, yang kita upload, yang kita tuliskan di Drive hanya berupa link seperti ini, link Google Drive yang sudah kita buat tadi. Ya, jadi link ini. Kemudian kita bagikan, salin link di sini ya, tapi pastikan ya siapa saja yang memiliki link ini editor ya, ini diatur editor ya supaya kita juga bisa melakukan download. Mohon maaf, tim asesor nantinya bisa melakukan download. Jadi seperti itu, kita salin link. Nah, kemudian kita buat
Word-nya terlebih dahulu. Ya, jadi nanti kita paste, kita buat seperti ini ya, akreditasi program pelatihan standar 1, kemudian linknya kita tempelkan di sini. Dari Word tadi kita jadikan PDF. Setelah kita jadikan PDF, kemudian di-upload seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian di-upload, setelah di-upload, nanti asesor akan bisa mengklik link yang sudah kita sematkan. Ya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi asesor bisa melihat bukti dokumen yang harus dipersyaratkan. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin cukup sekian. Nanti setelah kegiatan ini mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang belum jelas, atau mungkin perlu bimbingan lagi terkait pengajuan akreditasi. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa tanyakan di grup ya. Ya, mungkin ada yang belum paham. Jadi cukup itu saja terkait bagaimana pengajuan untuk akreditasi program PLKK Binaan BPPP Semarang. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan pada hari ini bisa berguna untuk Bapak Ibu semua supaya BLKK-nya ini terverifikasi maupun terakreditasi oleh LPK dan menjadi lembaga yang memiliki mutu yang tinggi. Jadi seperti itu saja Pak Erki. Terima kasih banyak. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi Erki, wabarakatuh. mungkin untuk selanjutnya seperti apa? Saya mohon arahannya. Monggo. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih, ada yang mau ditanyakan dulu terkait pengajuan akreditasi ini, silahkan. Mungkin satu pertanyaan, satu atau dua penanya, silahkan. Mungkin bisa diupload di grup contoh yang sudah jadi, Mas. Oh iya, Biar iya. bisa jadi contoh nanti. Oh iya. Nanti untuk PDF-nya yang tadi saya tampilkan, itu sudah ada contoh dokumennya. Bapak Ibu nanti bisa, ya, udah berganti ya untuk share screen-nya ya. Ya. Sudah. Nah, di sini di PDF-nya ini banyak contohnya. Ada contoh-contoh yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu semua. Misalkan dokumennya ini belum tersedia. Nah, misalkan ini. Nah, untuk contoh-contohnya mungkin bisa di-share, Pak. Ya, nanti akan saya share di grup setelah ini. Nanti bisa diikuti dengan yang ada di ini ya. Oh, Pak Erki sudah kembali. Ya, Monggo, mohon Pak maaf Erki. tadi disambi sama yang lain. Oh ya. Oke. Ya, gimana jadinya sudah selesai semuanya? Sudah ya? Baik. Sudah. Nah, untuk teman-teman, ini kan kami sifatnya hanya memandu, menemani teman-teman supaya berhasil mendapatkan akreditasi. Nah, PR teman-teman mungkin yang pertama adalah mengupload bukti sertifikat yang dimiliki tadi, lembaga tadi, NIB-nya. Minta tolong semua diupload coba di grup, nanti biar Mas Faisal ya, karena Mas Faisal ini pakarnya kami untuk akreditasi, bisa bantu ngecek mana yang benar, mana yang tidak gitu toh. Atau nanti dari teman-teman Banprok yang paham, ya, kayak Mbak Eta, nah nanti dilihat. Nah, dari situ kalau dikatakan nanti dari kami, oke, berarti lanjut teman-teman nih ngisi borang-borang tadi yang disampaikan oleh Mas Faisal. Ada borangnya tadi dari 1 sampai 8 kalau nggak salah ya. Nah itu nanti silakan teman-teman siapkan dokumennya dalam bentuk Word. Nah nanti kalau ada kesulitan bisa komunikasi lewat forum yang ada di WhatsApp kita ini. Seperti itu ya teman-teman. Dan nanti mohon izin Mas Faisal, data yang pernah kita punya, yang pernah kita nyusun, silakan nanti juga diupload aja biar teman-teman
ngerti, oh ini ngisinya apa sih gitu ya. Nanti biar teman-teman lembaga juga mudeng apa yang mau diisi. Nah, terus kemudian yang beda tadi kan izin ya. Kalau kami kan TDP ya, tanda daftar, tanda daftar karena kami pemerintah. Tapi kalau Bapak Ibu wajib pakainya standar DPTMSP itu yang NIB terverifikasi kalau nggak salah. Nah, itu tolong nanti semuanya wajib mengisi yang mengaku sudah ngurus kayak gimana, mengaku sudah punya kayak gimana, tetap diupload supaya nanti kita nilai secara di grup. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Nah, kira-kira kalau saya tanya, kita mau bikin pertemuan lagi nih untuk nanyain progresnya teman-teman kira-kira hari apa siapnya. Kalau bisa secepatnya karena kan proses anggaran juga nih oleh Lemlat. Gimana ini Bapak Ibu lembaga? Yang PR pertama kalau bisa besok sudah diupload ke grup itunya izinnya dulu. Terus nanti kita Bapak Ibu kasih kesempatan nyusun. Kalau katanya tadi sudah ada yang pernah nyusun ya berarti silakan nanti kita kapan pertemuan untuk Bapak Ibu bisa apa memberikan hasil. Nanti kami di sini ada Mas Faisal yang coba melihat gitu loh dokumen Bapak Ibu sebelum disubmit ke Jakarta. Gimana Bapak Ibu? Halo? Kalau hari Kamis, Senin. Nanti, nanti dijadwalkan aja, Pak. Oke. Ya udah, nanti jadwal dari kami ya. Ya, insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi dan mungkin karena borangnya segitu banyaknya, kira-kira hari apa ya Mas Faisal enaknya? Monggo dari Pak RK, tapi mungkin di minggu depan sebelum tanggal Ada jadwal Mas sebelum Faisal? tanggal 11 iya Pak, yang apa namanya TNA itu Pak. Oh, Iya, berarti tanggal 10. iya antara 9 10 itu Pak mungkin. Oke, 9 10 10 kita nanti kita bikin link Zoom ya. Saya juga itu kayaknya lagi posisi sambil jalan, enggak apa-apa. Nanti kita sambil bantu teman-teman. Mungkin itu ya, kita agendakan dulu tanggal 10, nanti jadwalnya kita akan susulkan linknya. Mungkin itu ya Siap. teman-teman untuk semuanya. Bapak Ibu Lembaga terima kasih sudah hadir. Terus Mas Faisal saya terima kasih sekali. Terima kasih Pak Nah, RK, J, sama-sama Pak. semua tim BPPP Semarang juga yang hadir di kesempatan kali ini juga saya ucapkan terima kasih. Tadi ada Mas Dian, apakah masih memantau Mas Dian? Oh, udah nggak ada. Oke, ya udah. Eh, cukup sekian mungkin untuk pertemuan kali ini. Semoga hasilnya baik untuk kedepannya. Oke, saya akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.